Di balik polemik pengibaran bendera Jolly Roger dari serial One Piece, ada berkah bagi para pelaku usaha konveksi. Jelang HUT ke-80 Republik Indonesia, omset penjualan bendera bajak laut tersebut tembus hingga 300%. Fenomena pengibaran bendera One Piece jelang HUT kemerdekaan Republik Indonesia membawa berkah tersendiri bagi para pengusaha konveksi. Salah satunya adalah bagi Dendi Kristanto, seorang pengusaha konveksi asal Dusun Pundung Rejo, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Akhir Juli lalu, ia kebanjiran pesanan bendera Jolly Roger. Tidak tanggung-tanggung, pesanan yang datang padanya berasal dari hampir seluruh wilayah di Indonesia. Bahkan adanya fenomena pengibaran bendera One Piece membuat omset penjualan naik 200 hingga 300%. Kalau permintaan udah dari lama, Mas. Sejak kita produksi udah ada permintaan, cuman kalau meledak baru di bulan Juli. Sudah ada ribuan bendera One Piece yang dipesan dengan berbagai ukuran. Banyaknya permintaan pelanggan membuat Dendi menggandeng penjahit dan UMKM lokal untuk mengerjakan pesanan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral di media sosial, bendera karakter One Piece berkibar di sejumlah daerah. Hal tersebut mendapat sorotan dari DPR dan menyebutnya sebagai upaya pemecah belah bangsa. Viral di media sosial, bendera karakter bajak laut dari manga One Piece berkibar di sejumlah daerah. Dari atap rumah warga hingga kendaraan di jalan raya. Fenomena ini lantas dikaitkan dengan ekspresi kekecewaan warga terhadap kondisi bangsa Indonesia saat ini. Meski belum terkonfirmasi apa motivasi warga yang memasang bendera One Piece tersebut, namun DPR menafsirkannya sebagai upaya memecah belah jelang peringatan HUT ke-80 Indonesia bulan Agustus ini. Ya, kita juga mendeteksi dan juga dapat masukan dari lembaga-lembaga pengamanan dan intelijen. Memang ada upaya-upaya yang namanya untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Himbauan saya kepada seluruh anak bangsa, mari kita bersatu. Justru kita harus bersama lawan hal-hal seperti itu. Tafsiran itu memang bukan tanpa dasar. Pasalnya di media sosial ada warganet yang mengaitkan bendera One Piece sebagai simbol kritik sosial dan politik yang ada di Indonesia. Padahal simbol-simbol manga One Piece memiliki makna yang dalam bagi para penggemarnya. Dalam cerita di dunia One Piece mengandung makna positif tentang pertemanan, kesetiaan, cita-cita, dan kebebasan berekspresi. Namun, makna bendera One Piece itu terdegradasi akibat postingan beberapa warganet yang menarasikannya dengan konotasi yang cenderung tendensius dan bernuansa negatif. Jika demikian, lantas apa yang salah dari karakter manga? Benderanya atau oknum yang menggunakannya untuk tujuan memecah belah? Warga berharap pemerintah bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan. Gelombang fenomena pengibaran bendera Jolly Roger dari anime One Piece mencuri perhatian para petinggi negara. Menko Polhukam RI Budi Gunawan menyebut ada konsekuensi hukum jika mencederai marwah bendera merah putih. Jelang Hari Kemerdekaan RI ke-80, bukan bendera merah putih yang ramai dikibarkan, namun bendera One Piece milik kru bajak laut topi jerami yang dipimpin Monkey D. Luffy. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan menyebut, gerakan ini adalah kreativitas dan pemerintah tidak melarang. Meski demikian, ia menegaskan agar hal-hal seperti itu dilakukan sesuai koridor hukum.
BG juga menyampaikan ada konsekuensi pidana dari tindakan yang mencederai kehormatan bendera merah putih. Bahkan pemerintah akan mengambil tindakan hukum jika ada unsur kesengajaan dan provokasi demi menjaga ketertiban dan kewibawaan simbol negara. Terkait pengibaran Jolly Roger, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2011-2015 Bambang Wijoyanto turut angkat bicara. Satu tulisan mengatakan gini, One Piece itu sebenarnya simbol ekspresi. Dan ketika simbol ekspresi itu sudah meluas, dia bisa menjadi nation's expression, tapi ekspresi nasional. Dan ketika dia menjadi ekspresi nasional, itu dia akan berubah nanti menjadi bentuk perlawanan. Bisa kayak gitu tuh. Jadi apalagi ini menjadi relevan 17 Agustus. Sehingga bendera ini mewakili, kalau saya sih melihatnya gini, ini harus dilihat sebagai ekspresi yang bisa kita petakan. Oh, hari ini kita sedang menghadapi itu. Kan daya beli turun terus, Bos. Ya, betul. Pengangguran merata artinya meluas di mana-mana. Terus kemudian tekanan semakin meningkat. Kebijakan-kebijakan jangan membuat masalah semakin besar. Sebelumnya viral di media sosial pengibaran bendera serial anime asal Jepang tentang bajak laut yang berkibar di rumah warga hingga kendaraan di berbagai daerah. Maraknya pengibaran bendera One Piece tersebut diduga mencerminkan bentuk kekecewaan publik terhadap kondisi saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah sekian lama dianggap legenda tak terjamah, mobil SMK tiba-tiba terparkir di halaman Pengadilan Negeri Solo. Mobil jenis pick-up tersebut bukan produksi baru, melainkan barang tangan kedua yang diperoleh seorang penggugat kasus One Prestasi mobil SMK. Ada penampakan yang berbeda di halaman Pengadilan Negeri Surakarta, Jawa Tengah. Sebuah mobil SMK Bima jenis pick-up dibawa Aufa Lukmana Rea, seorang warga Solo yang juga putra dari Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Aufa merupakan penggugat Presiden ke-7 RI Joko Widodo dalam kasus One Prestasi produksi mobil SMK. Tidak hanya Jokowi, Aufa juga menggugat mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan produsen mobil SMK PT Solo Manufaktur Kreasi karena gagal produksi massal. Pada agenda penyampaian kesimpulan yang digelar secara daring di PN Solo, Aufa menghadirkan 1 unit mobil SMK bekas yang dibeli sendiri dari pasar daring. Hal ini ia gunakan sebagai bentuk pembuktian atas klaimnya terhadap keberadaan dan aktivitas produksi mobil nasional tersebut. Saya kan ingin membeli mobil ini kan dari dulu kan, jadi saya cari-cari walaupun second tetap saya beli. Tapi untuk paman saya nantinya, saya serahkan kepada paman saya untuk kebutuhan bertani. Jadi saya tetap ingin membeli 2 unit baru dari SMK. Terus ini dapatnya bekas atau second atau gimana? Bekas second. Terus di harga berapa ini, Mas? Aslinya 50, terus saya tawar 40, nggak berani mereka, jadi tengah-tengah 45. Aufa mendapatkan unit mobil SMK bekas setelah melalui proses pencarian hampir sebulan. Setelah membeli mobil tersebut, Aufa mendatangi langsung pabrik PT SMK di Boyolali untuk servis. Dengan kasat mata kita ngecek di pabrik juga nggak ada kan produksinya. Nah ini untuk menjawab atas penolakan hakim PS kita. Kita kan minta PS untuk membuktikan jane ini pabrik isinya apa loh. Ternyata hanya bengkel, bukan produksi. Sebelumnya pada siang mediasi beberapa waktu lalu, Aufa meminta PT SMK menghadirkan mobil yang diinginkan, namun dengan tegas ditolak. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro iNews melaporkan.